Masih belum puas terkait ijazah Jokowi, ahli forensik digital Rismond Sianipar sampai mendatangi langsung kediaman Kasmujo. Kasmujo adalah pensiunan dosen UGM yang sempat diperkenalkan Jokowi ke publik sebagai pembimbing akademiknya. Namun dalam pertemuan singkat di Sleman, Kasmujo justru membantah semua klaim itu. Ia menegaskan dirinya bukan pembimbing skripsi, bahkan bukan pembimbing akademik Jokowi. Pernyataan ini jelas bertolak belakang dengan penjelasan resmi Jokowi maupun UGM sebelumnya. Bapak saat itu berarti bukan pembimbing skripsi. Pengakuan Kasmujo kini menjadi sorotan baru dalam polemik panjang seputar keaslian ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Lantas apakah pengakuan ini memperkuat keraguan publik? Akankah Jokowi membuka dokumen akademiknya secara transparan? Tim TV One mengabarkan. Nah loh, siapa yang nyasar? Pak Jokowi atau Pak Rismond yang nyasar ke rumah Pak Kasmujo? Tapi orangnya sama loh. Beda. Rumahnya mungkin beda, tapi sama-sama Pak Kasmujo nih. Bisa jadi, mungkin alamatnya sama, pemiliknya sama, tapi ternyata berbeda orangnya. Nah, kayaknya jangan kita yang berdebat deh ya. Kita akan juga konfirmasi ke narasumber-narasumber kita yang sudah hadir di studio. Betul. Sudah hadir Pak Jahmada Girsang, kuasa hukum Rismond CS. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bang Girsang. Pagi, Makumala. Kemudian Bang Silas Dutu, Ketua Bidang Hukum DPP Projo. Selamat pagi, Bang Silas. Pagi, Ketemu Bang lagi. Silas. Pagi. Walaupun Sudah. hujan, harus adem, tapi kayaknya agak panas kalau duduk berdampingan begini ya. Iya, makanya tadi saya bilang agak berjauhan karena ini. Oke, mungkin kita konfirmasi dulu ke Pak Girsang. Ini benarkah alamat yang didatangi dan orang yang ditemui ini Pak Kasmujo oleh Pak Rismond? Yang kedua kan klien kita Rismond langsung ya, langsung ke TKP dan kita lihat videonya kan itu komunikasinya awalnya cukup akrab. Oke. Ada komunikasi awal dan sempat terbersit, sempat terucap bukan gitu kan. Begitu Rismond mengajukan pertanyaan itu, Ya. oh bukan kata dia kan. Artinya itu boleh katakan asli lah. Dan memang klien kita atau Rismond dan kawan-kawan masih dalam kelanjutan penelitiannya, menemukan fakta-fakta, informasi-informasi di lapangan. Itu masih dalam rangka kegiatan itu. Oke. Dan harus ditemukan seperti itu. Nah, masalahnya sekarang kok beda dengan waktu Pak Jokowi mendatangi Ya. rumahnya, baik tampilan depannya atau gimana, beda banget lah. Ya. Nah, itu yang kita tidak tahu. Yang jelas, waktu Rismond ke sana, informasinya Pak Kasmujo ada di situ. Oke. Tentu dia datang ke situ dong. Iya, gitu kan. ada videonya. Ada videonya pula lengkap kan, itu video asli itu. Itu hal yang perlu kita percayai. Kalau Tapi Bang kalau Silas? dari versinya Pak Rismond sendiri, apa yang kemudian membuat Pak Rismond begitu percaya bahwa ini Pak Kasmujo yang asli ketika datang ke rumahnya? Satu, mukanya itu tidak berubah sejak videonya dengan Pak Jokowi kan. Pak Kasmujo itu nggak banyak berubah. Mungkin yang lain berubah, tapi Ya. Pak Kasmujo tetap. Cuman waktu itu ada semacam plester ya. Plester mungkin karena sakit atau gimana. Tapi itu asli. Tidak ada beda, tidak ada dua Pak Kasmujo kan. Oke. Itu aja waktu pidato dengan Pak Jokowi, waktu ditanya berdiri itu, acara resmi formal itu juga orangnya kan, gitu kan. Waktu ditemui oleh Rismond juga, itu juga gitu loh. Nggak ada bedanya. Ada keterangan dari Pak Kasmujo yang kemudian membuat Pak Rismond juga cukup mempercayai bahwa ini Pak Kasmujo yang asli begitu. Ada, kan sempat komunikasi kan? Iya. Sempat komunikasi, hampir masuk sebenarnya. Cuman karena kedatangannya mungkin tidak diinformasikan sebelumnya, ini kan gusuk kan? Namanya juga penelitian kan? Iya. Kalau dipersiapkan kan nggak asli. Justru itu asli. Itu asli. Jadi komunikasi yang suddenly begitu kan asli malah. Tidak gitu kan. Jadi berarti dia menyangkal yang ada dengan Pak Jokowi sebelumnya gitu loh. Itu aja yang arti turning point-nya itu aja tuh. Itu yang kita dapatkan dari situ. Bukan dia menolak semua kan. Nah, itulah nilai dari video itu menurut saya. Masalah tempatnya sih kita nggak tahu ya. Iya. Kan dikasih tahu Pak Kasmujo ada di situ. Mereka kan telusuri berhari-hari di situ kan. Oh, Pak Kasmujo ada di TKP ini.
Lantas Rismond dan kawan-kawan Apakah datang ada ke situ. keterangan dari warga juga yang bahwa menyebutkan bahwa oh iya betul ini rumahnya Pak Ya, Kasmujo tentu begitu? dong diinformasikan sama tetangga. Kan itu kan disisir itu, nggak langsung ke rumah itu kan. Ini ditanyakan, Oke. ada yang di parkiran, ada yang di mana. Kan Rismond bukan sendiri ke sana bersama tim dari yang lain gitu loh. Berarti yakin ya kalau Yakin itu Pak banget. Kasmujo, dan Pak Kasmujo pada saat ditanyakan tentang pembimbing skripsi maupun pembimbing akademik, jawabannya adalah bukan. Ya, dia bukan. Dia jawab bukan kan Iya. gitu kan. Tanggapannya Bang Silas? Iya, jadi saya melihat apa yang dilakukan oleh Rismond dan kawan-kawan ini seperti perjuangan di puncak keputusasaan. Kenapa putus Ya, asa, Bang? karena semua tuduhan terhadap Jokowi terkait dengan ijazah palsu, terkait dengan skripsi, tidak ada yang bisa dibuktikan. Semua imajinatif. Sehingga di dalam keputusasaan itu mereka mencoba untuk memaksa, mencari kembali apa sih kira-kira yang bisa dipakai sebagai bukti untuk menguatkan tuduhan-tuduhannya dia itu. Oke. Ternyata tidak ada semua, ya, tidak ada semua. Dan UGM secara institusi yang mengeluarkan ijazahnya, yang mensahkan skripsinya juga sudah mengatakan bahwa itu asli. Ya, so institusi yang mengeluarkan itu mengatakan asli, masa orang lain yang tidak punya hubungan terhadap ijazah dan skripsi itu mengatakan itu tidak asli? Itu. Kemudian keaslian dari ijazah Jokowi ini juga kan sudah melalui uji ya di Mabes Polri, sudah dipaparkan kepada publik secara detail, saksi-saksinya, dokumennya, dan semuanya sudah dipelajari dan dinyatakan bahwa ijazah Jokowi ini asli. Oke, So, tidak ada yang bisa membantah bahwa ijazah Jokowi maupun skripsi Jokowi itu adalah asli. Iya. Kemudian terkait dengan masalah pernyataan dari Pak Kasmujo, kita berbicara hukum ya, berbicara hukum itu pernyataan Pak Kasmujo ini tidak bisa berdiri sendiri. Nah, cukup menarik. Harus dikaitkan, harus tidak boleh dipisahkan dengan pernyataan atau keterangan dokumen dari UGM. Oke, Baik. tahan dulu Bang Terkait Silas. pernyataan, kita juga cukup menarik karena pagi hari ini ternyata kontributor TV One Andri Prasetyo bersama dengan Pak Kasmujo. Apakah betul ini Pak Kasmujo yang asli? Kita coba tanyakan ya. Selamat pagi Mas Andri. Siapa Pak namanya? Supaya tadi Oh, oh gitu. saya sudah kira-kira bahwa 5 LAP HP-nya itu bukan langsung Oh gitu, langsung sama Pak RT. kalau RT ini dulu langsung Pak, saya no, Oh gitu. Nggih. apalagi saya tanya Ya. maksudnya apa, kalau maksudnya itu satu tanya tentang ijazah, dua tentang akademik, ini tentang Rebi, no. Oke. Baik, terima kasih Pak Kasmujo. Ya. Ya. Ya, baik. Ya, itu tadi ya bagaimana pernyataan dari Pak Kasmujo. Kita coba langsung menyapa rekan kami Andri Prasetyo yang juga mendengarkan langsung ya Iya, bagaimana pernyataan tadi dari Pak Kasmujo begitu ya. Berbincang langsung dengan Pak Ya. Kasmujo. Ya, Mas Selamat Andri. pagi Andri. Apa yang kemudian tadi Anda bicarakan dengan Pak Kasmujo? Ya, baik Philip dan juga pemirsa, tadi kami sempat berbicara dengan Pak Kasmujo di depan rumah. Begitu Pak Kasmujo menyatakan bahwa memang dia untuk tamu yang datang ke sini itu harus meminta izin dulu kepada RT dan juga RW setempat begitu. Sehingga ini biar menimbulkan kenyamanan begitu di masyarakat sini, karena memang sejak kasus ijazah Jokowi ini mencuat kan nama Pak Kasmujo ini ikut terseret begitu, sehingga kenyamanan warga di sini juga banyak warga yang datang, kemudian dulu sempat Pak Presiden ke-7 Jokowi datang, kemudian media juga datang, sehingga ini banyak warga yang ataupun orang-orang yang tidak berkepentingan bahkan begitu juga datang, sehingga ini menimbulkan ketidaknyamanan begitu, sehingga ini warga ataupun Pak Kasmujo tadi menyatakan bahwa jika ingin
datang ke rumah Pak Kasmujo ini memang harus meminta izin dulu kepada RT dan juga RW setempat. Dan Pak Kasmujo tadi juga sempat mengatakan bahwa dia sudah tidak mau ataupun enggan untuk berbicara terkait soal ijazah Jokowi begitu. Ya. Baik, Ya, apakah tadi Andri juga mengkonfirmasi bahwa Rismon Syanipar sempat datang ke situ? Tidak boleh dilempar. Baik, baik, baik. Kita tidak boleh diomongkan. Ya, baik. Baik, terima kasih. Ini tadi Pak Kasmujo kembali keluar dan menyatakan bahwa tidak boleh mengambil video dari sini dan harus izin RT RW dan juga pihak dari Universitas Gadjah Mada begitu. Philip. Baik Andri, mungkin Andri juga bisa bergeser sedikit ya, bagaimana menggambarkan kondisi sekitar karena ada perbedaan video yang ditampilkan oleh Pak Rismon dan juga Pak Jokowi. Ini tempat tinggal Pak Kasmujo berbeda, begitu? Apakah mungkin ada angle lain ya waktu itu Didatangi oleh Pak Iya. Rismon ya? Ini saya mengabarkan ini waktu Pak Jokowi datang pada 13 Mei lalu memang tampak dari depan. Kemudian saya bergeser saat Bang Rismon datang itu melewati ada komen yang ketika datang di rumah yang ini yang berwarna putih gitu. Baik, Jadi ternyata memang kediaman yang sama ya? Ya, berarti terkonfirmasi ini kediaman yang sama yang didatangi oleh Pak Rismon dan juga Pak Jokowi. Baik, terima kasih Andri Prasetyo laporan langsung Anda dari sana karena juga di sana Pak Kasmujo tidak Menolak menginginkan ya, tidak menginginkan untuk diambil gambarnya di sana. Terima kasih Andri Prasetyo untuk laporannya. Agak tenang sedikit, Iya, tapi dua-duanya malah jadi panas di sini. Sedikit melanjutkan, Bang Melanjutkan, Silas, ya, silakan. Mas Melanjutkan yang Ya, tadi oke. itu ya, saya melanjutkan yang tadi itu bahwa keterangan saya tidak membantah apapun yang disampaikan oleh Pak Kasmujo, tetapi keterangan Pak Kasmujo ini tidak bisa dipisahkan dari dokumen informasi dan pernyataan dari UGM. Ya, karena dulu kan bagian dari UGM. Ya. Ya, sehingga tidak bisa kita mengklaim suatu kebenaran hanya dengan satu orang kesaksian. Kan unus tesis nullus tesis itu kan keterangan seseorang kan tanpa didukung oleh alat bukti yang lain kan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Jadi pernyataan satu orang itu jangan kemudian diklaim bahwa itu kebenaran, itu faktual, tidak boleh itu menyesatkan. Oke. Begitu. Baik, memang UGM menyatakan bahwa skripsinya itu asli dan ijazahnya juga asli. Tapi mungkin yang diinginkan oleh Rismon CS ini adalah transparansi dari dokumen itu sendiri diperlihatkan karena UGM sendiri tidak pernah memperlihatkan nama atau skripsi yang tercantum nama pembimbing skripsinya. Kita akan bahas usai jeda, Bang Silas, kita tahan, kita akan kembali sesaat lagi.